Hai anak mem, kita akan belajar tentang persamaan eksponen berbentuk P buka kurung A pangkat fx kuadrat tambah Q A pangkat fx tambah R sama dengan 0. Oke, ini maksudnya apa sih? Ini sebenarnya persamaan eksponen tapi dia sudah kuadrat gitu loh, persamaan eksponen yang sudah kuadrat. Oke, jadi contohnya bagaimana? Perhatikan, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponen dari 5 pangkat 4X kurang 3 tambah 25 3 kurang 2X sama dengan 30. Oke, jadi kita mau cari X nya ini atau himpunan penyelesaiannya. Oke, nah kamu buat dulu bentuknya ini seperti yang ini. Jadi 5 pangkat 4X kurang 3 tambah 25 pangkat 3 kurang 2X, ini pindah ke kiri jadi kurang 30 sama dengan 0. Nah lanjut, nah kamu ubah dulu 5 pangkat 4X kurang 3 tambah 5 pangkat 2. Artinya supaya apa? Supaya ini kan perpangkatan nih ya, ini sama-sama pangkat. Kalau ini kan tidak ada pangkatnya, ini sama-sama pangkat. Jadi supaya ini bisa kita misalkan, jadi kita buat dulu ini seperti ini supaya ada yang sama antara kiri dan yang kanan. Sudah? Nah, jadi 25 ini jadi 5 pangkat 2 buka kurung 3 dikurang 2X. Oke, lanjut. Jadi ini 5 pangkat 4X kurang 3 tambah 5 pangkat 6 kurang 4X, karena 2-nya dikali ke dalam ya. Itu peraturan perpangkatan. Lanjut. 5 pangkat 4X dikurang 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 3 kurang 4X. Mem, kenapa 6 ini diubah 3 tambah 3? Supaya sama dengan yang ini bilangannya, pangkatnya. Oke? Nah, kamu pisahkan lah, ini kan tambah. Kalau dia di dalam sifat perpangkatan, ini artinya kan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 kurang 4X. Iya kan? Karena dia ini tambah, jadi pangkat ditambah berarti artinya itu perkalian gitu ya kan, dengan absis yang sama. Nah mem, ini belum sama, ini 4X yang positif, ini 4X nya negatif, nggak sama kan gitu ya. Ini positif 3, ini kurang 3, beda ya. Nah, caranya perhatikan, negatif kamu keluarin, berarti ini 5 pangkat 3 tetap ya, kamu fokus dulu ke sini, ini kan tinggal pengulangan ya. Negatifnya dikeluarin, jadi 5 pangkat negatif 1, di dalamnya 4X kurang 3, supaya sama dengan ini. Mem, kok suka-suka aja keluarin negatif? Kalau kamu kalikan negatif ini ke dalam, maka hasilnya akan sama dengan 3 dikurang 4X. Negatif kali 4X, negatif 4X, sama ya. Negatif kali negatif 3, positif 3, sama ya. Jadi sebenarnya ini hanya mengubah bentuk tapi nilai tetap sama. Oke, nah ya. Lanjut. Nah, setelah seperti ini kita bisa misalkan, karena ini ada yang sama dengan ini ya. Jadi misalkan A itu 5 pangkat 4X kurang 3, maka kita peroleh ini jadi A, betul ya. 5 pangkat 3 ini nggak bisa jadi A, tetap 5 pangkat 3. 5 pangkat negatif 1 kali 4X kurang 3, 5 pangkat 4X kurang 3 bisa jadi A, tapi negatifnya nggak bisa, ini artinya negatif 1 ya. Kalau nggak ada ditulis angkanya berarti negatif 1, berarti A tambah 5 pangkat 3 dikali A pangkat negatif 1 ya. Ini kan tadi perkalian, saya buat titik biar jelas. Dikurang 30, nggak bisa diubah jadi A ya, yang hanya di A yang ini aja. Nah setelah itu kita buat, ini kan 5 pangkat 3 125 tuh. A pangkat negatif 1, peraturan pangkat negatif, biar dia jadi positif, jadi A nya kita pindahin ke bawah, jadi 1 per A pangkat 1, kan seperti itu ya. A pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkat 1, A aja ya kan. Nah ini kan dikali nih, jadi 125 dikali 1, jadi 125 per A. Jadi A tambah 125 per A kurang 30 sama dengan 0. Ini sama-sama dikalikan A, supaya apa? A yang di bawah ini bisa hilang ya. Jadi ini A dikali A kuadrat, ini dikali A nya mati ya, sisa 125. Ini dikali A jadi 30A. Mem, kok jadi di sini nih? Nggak masalah asal nggak nyebrang sama teman. Kenapa harus di sini? Supaya dia jadi persamaan kuadrat.
Nah, setelah jadi persamaan kuadrat kita apain? A kuadrat kurang 30A tambah 125 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, pemfaktoran udah dipelajari di SMP. Jika kamu lupa, perhatikan. Saya akan sekilas membahas. Berapa kali berapa? Dia hasilnya 125. 125 ini. Berapa kali berapa? Hasilnya 125. Tapi bilangan itu kalau ditambah jadi negatif 30. Bilangan berapakah itu? Negatif 5 dengan negatif 25. Jadi negatif 5 dikali negatif 25 itu positif 125. Tapi kalau negatif 5 tambah negatif 5, 25 itu negatif 30. Paham ya? Jadi pemfaktorannya ini. Negatif 5 dengan negatif 25. Cara penulisannya seperti ini. A kurang 5 kali A kurang 25 sama dengan 0. Oke? Jadi ini A-nya terbagi dua. Yang pertama A kurang 5 sama dengan 0 atau A kurang 25 sama dengan 0. Jadi duanya disamakan dengan 0. Jadi A yang pertama siapa? 5. Ini pindah ke kanan ya. A sama dengan 5. Atau A yang kedua siapa? 25 nih. Negatif 25 pindah ke sini. Jadi A sama dengan 25. Oke? Perhatikan. Kembalikan lagi. Ini kan A. Kita mau cari X bukan cari A. Kembalikan. A tadi siapa? 5 pangkat 4X dikurang 3. Maka A sama dengan 5. Ya kan? A siapa? 5 pangkat 4X kurang 3. 5 pangkat 4X kurang 3 sama dengan 5. Jadi 4X kurang 3 sama dengan 1. Kenapa 1? Ini 5-nya mati. Ini 5 pangkat berapa kalau nggak ditulis? 5 pangkat 1. Jadi 4X sama dengan 1 tambah 3. Ini pindah ke sini ya. Jadi 4X sama dengan 4. Maka X sama dengan ini 4/4. Hasilnya 1. Yang sebelah kanannya ataunya A-nya sama dengan 25. Berarti ini 5 dipangkat 4X kurang 3 sama dengan 25. Nah, ini kan 25, ini 5 nggak bisa mati. Maka ini 25 diubah jadi 5 pangkat 2. Jadi 5 metong. Sisa 4X kurang 3 sama dengan 2. Jadi 4X sama dengan 2 tambah 3. Ini pindah ya. 4X sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 5/4. Oke nak. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu 1,5/4. 1 dengan 5/4. Itulah cara pengerjaan berbentuk seperti ini. Yang kedua, ini yang terakhir, persamaan eksponen dengan bentuk seperti ini. Oke? HX sama dengan pangkat fx sama dengan HX pangkat GX. Jadi sama-sama fungsi. Ya, pangkatnya fungsi, bawahnya juga fungsi. Tapi ini sama ini harus sama. Paham ya? Jadi kalau udah sama ini dengan ini, ya kan? HX dengan HX-nya bilometong. Sudah, tinggallah fx sama dengan gx. Tapi perhatikan, ada 4 kemungkinan jika pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, HX dengan HX-nya mati nih, tinggal fx sama dengan gx. Yang kedua, HX-nya sama dengan 1. Kenapa bisa sama dengan 1? Oke. Kemungkinan gx ini pangkat 0. Kan begitu tuh. Jadi HX-nya sama dengan 1. Jadi yang ketiga, kemungkinannya HX sama dengan negatif 1. Oke. Kemungkinan yang keempat, HX sama dengan 0. Sudah, jadi ada 4 kemungkinan. Ini semua dicoba. Nah, untuk yang keempat ini syaratnya fx-nya harus besar 0. Jadi yang ini harus lebih besar dari 0. Dan yang atas ini juga harus lebih besar dari 0. Supaya dia bisa kemungkinan yang ini. Paham ya? Aduh mem, ini nggak paham lah ini kalau dia huruf-huruf begini. Oke, maka dari itu kita ke contoh. Nah, sebelum ke contoh, mem, ini banyak kali kemungkinannya. Berarti x-nya ini lebih dari 1 dong mem. Iya. X-nya mungkin dan sangat mungkin lebih dari 1. Artinya penyelesaiannya lebih dari 1. Oke? Nah, perhatikan contoh. Pangkat 4X kurang 7 sama dengan 2X kurang 3 pangkat X tambah 4. Jadi kemungkinan yang pertama tadi, ininya dicoret. Oke? Sisa 4X kurang 7 sama dengan X tambah 4. Lalu 4X dikurang X sama dengan 4 tambah 7. Ya kan? Ini geser kiri, geser kanan ya. Oke, lalu dapat 3X sama dengan 11. Maka X-nya sama dengan 11/3.
Kenapa ini merupakan penyelesaian? Jadi kita substitusi dulu ke persamaan awal, karena kemungkinan tidak menjadi himpunan penyelesaian, karena dia banyak kemungkinan ya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini ada 4 kemungkinan, oke? Jadi persamaan 2x kurang 3 pangkat 4x kurang 7 sama dengan 2x kurang 3 pangkat x tambah 4. Kita substitusi, maka x-nya ini 2 dikali 11 per 3 dikurang 3, hasilnya itu 13 per 3. Nah yang ini udah wajib sama dengan yang ini kan, karena sama persamaannya. Nah untuk pangkatnya 4 dikali 11 per 3 44 per 3 dikurang 7, hasilnya 23 per 3. X ditambah 4, x-nya ganti 11 per 3, jadi 11 per 3 ditambah 4, 11 per 3 ditambah 44 per 3, yaitu 23 per 3. Oke nak? Nah, jadi karena yang kiri sama dengan yang kanan, walaupun tidak perlu kita kerjakan 23 per 3 ini berapa koma berapa, nggak perlu. Yang jelas kiri dan kanan itu sudah sama dengan ya. Jadi itu merupakan karena dia sama dengan, berarti saat disubstitusi atau kamu biasa bilang masukkan, berarti dia untuk X sama dengan 11 per 3 itu merupakan penyelesaian. Untuk X sama dengan 11 per 3 merupakan penyelesaian, karena saat disubstitusi yang kiri dengan yang kanan sama dengan. Oke nah ya, karena ini sama dengan, berarti kalau kau substitusi kiri dan kanan sama dengan. Oke, untuk kemungkinan yang kedua, 2x dikurang 3 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 tambah 3. Karena tadi kemungkinan yang kedua itu kan, yang ini disama dengan kan 1. Itu kemungkinan yang kedua. Maka 2x sama dengan 1 tambah 3. Maka 2x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 2. Coba dulu ke persamaan awal. 2x kurang 3 pangkat 4x kurang 7 sama dengan 2x kurang 3 pangkat x tambah 4. Berarti ini 2x kurang 3 nih ya. X-nya berapa? 2. Ini kan 2x kurang 3 sama dengan 1. Berarti ini 1, ini 1 kan gitu. Tinggal pangkatnya doang. Makanya saya bilang pangkatnya aja fokusnya. 4 dikali 2 berapa? 8. 8 kurang 7 berapa? 1. Yang ini x tambah 4. X-nya berapa? 2. 2 tambah 4 berapa? 6. Saya tanya, 1 pangkat 1 hasilnya berapa? 1. 1 pangkat 6 hasilnya berapa? 1. Berarti merupakan penyelesaian. Lanjut. Kemungkinan yang ketiga, yang ini 2x kurang 3 disamakan dengan negatif 1. Jadi yang ini tuh ya, yang ini, karena yang ini tadi adalah hx. Jadi ini kan huruf bisa ganti. Pokoknya kemungkinan yang pertama ini kamu coret. Sudah? Coret. Yang kamu sama dengankan itu yang atas ini. Paham ya? Yang atas ini. Sudah? Kemungkinan kedua yang ini kamu sama dengankan dengan 1. Lalu kemungkinan yang ketiga 2x kurang 3 juga ya, bilangan absisnya juga disama dengan negatif 1. Jadi 2x sama dengan negatif 1 tambah 3, maka x nya berapa? 1. Masukkan ke persamaan awal. Negatif 1 nih, pangkat negatif 3. Dari mana negatif 3? Kan tadi pangkatnya itu pangkat berapa nih? Nih ya, dari sini ya. Pangkatnya itu 4x kurang 7 kan. Jadi 4 dikali 1 berapa? 4. 4 kurang 7 berapa? Min 3 ya. Yang sebelah kanannya x tambah 4 pangkatnya ya. 1 nih x-nya ya. Tambah 4 berapa? 5 ya. Ini pangkat 5. Sekarang saya tanya. Negatif 1 di pangkat negatif 3. Sudah? Negatif 1 dikali negatif 1. Ini kan berarti artinya 1 per. Ya kan? 1 per negatif 1 pangkat 3. Hasilnya berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1 pangkat 5 hasilnya berapa? Ya negatif 1 juga. Kan pangkat ganjilnya hasilnya negatif. Negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Dikalikan sampai 5 kali hasilnya negatif 1. Jadi sama, merupakan penyelesaian. Yang kiri dengan yang kanan ya, sama hasilnya. Ini negatif 1 hasilnya juga negatif 1. Oke? Nah sekarang kemungkinan yang keempat. 2x kurang 3 sama dengan 0. Ini memang kemungkinan yang keempat. Tadi kemungkinan yang kedua disama dengan 1. Ini disama dengan negatif 1, ini disama dengan kan 0. Paham ya? 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3 per 2. Ini tidak merupakan penyelesaian, karena saat saya substitusi ke persamaan awal, perhatikan, untuk 3 per 2, untuk yang ini, masukkan. Nih, ini yang fx ya, ini hx ya. Bisa ganti-ganti sih hurufnya. Sekarang ini pangkat yang kiri dulu.
4x kurang 7 berarti 4 dikali 3/2 dikurang 7, hasilnya negatif 1. Lebih kecil dari 0, padahal tadi harus lebih besar dari 0 ya, nggak boleh. Yang gx nya x tambah 4, x nya 3/2 tambah 4, hasilnya sebesar 11/2, memang lebih besar dari 0. Tapi yang ini lebih kecil dari 0, nggak boleh. Jadi tadi syaratnya yang dari syarat yang keempat itu, ini sama ini harus lebih besar dari 0 hasilnya. Karena nggak lebih besar dari 0, maka yang ini tidak merupakan penyelesaian. Ini lebih besar dari 0, Miss. Iya, tapi ini enggak. Jadi harus dua-dua. Paham ya, nak ya? Oke. Jadi dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya itu 11/3 yang ini, yang pertama tadi. Oke. Sudah? Lanjut. Yang kedua, kemungkinan yang kedua ini. Ini juga merupakan penyelesaian tadi ya. 2, ya kan? Nah, 2. Lalu yang mana lagi? 1, ya kan? Yang ini enggak. Jadi hanya ada 3, ya kan? Hanya ada 3. 11/3, 2 dengan 1. Paham ya, nak ya? Jadi sampai sini aja persamaan eksponen. Jadi mungkin agak sulit kamu pikirkan. Ya, kalau saya bilang gampang ya enggak juga sih, memang sulit. Jadi yang sulit ini mudah jika kamu pelajari dengan seksama dan kamu pahami dengan serius. Paham ya, nak ya? Oke, sampai sini aja. Kamu tetap semangat. Saya bukan gak semangat, nak. Mungkin kamu merasa suara saya tidak seperti biasa, tapi saya ada gangguan di telinga sehingga saya nggak bisa kuat-kuat suara. Oke, nak ya. Terima kasih. I love you.